Assalamualaikum solih-solihah. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Nisrina. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 mengenai Ayo Cinta Lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan membahas sumber daya alam di lingkungan sekitar, melakukan refleksi peduli lingkungan, dan kreasi montase. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Yuk solih-solihah, kita baca teks berikut. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Selama 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Berdasarkan teks di atas, hal-hal yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Yang kedua, dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Yang ketiga, kebun Pak Jajak subur. Panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang sehat. Untuk gambar-gambar yang diberikan tanda checklist, menandakan bahwa tanaman dan hewan tersebut adalah tanaman dan hewan yang sehat. Untuk tanda silang, berarti menandakan bahwa tanaman dan hewan tersebut tidak sehat. Bisa kalian tandai ya solih-solihah di buku kalian. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Untuk tumbuhan yang pertama, kita harus merawatnya, menyiramnya setiap hari, memberikan pupuk, dan lain-lain.
Kemudian kepada hewan, kita juga harus merawatnya, memberikan makan dan minuman, dan tidak menyakiti hewan. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Yuk kita baca teks berikut. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Dari teks di atas, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kamu sudah membaca teks di atas. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan ya? Akibatnya, lingkungan menjadi tidak sehat, berbau, dan kotor. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Akibatnya akan mengalami gangguan kesehatan. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ya, hak mereka terambil karena lingkungan yang kotor. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Buanglah sampah pada tempatnya, dan jika melihat ada sampah yang berserakan, segeralah untuk membersihkannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karya seni montase. Apa kalian pernah mendengar karya montase? Kolase, montase, mozaik, pada dasarnya merupakan sebuah keterampilan seni rupa dengan teknik tempel yang sering berada di berbagai karya seni atau dekorasi rumah. Karya montase adalah karya seni tempel yang menempelkan potongan-potongan gambar dari berbagai sumber yang kemudian ditempelkan di bidang yang sama, sehingga membentuk susunan karya seni baru. Sumber potongan gambar yang dimaksud bisa berasal dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak terpakai, pamflet, ataupun berbagai hal lainnya, yang ketika ditempelkan bersama akan membentuk sebuah karya baru. Seperti gambar di atas. Gambar di atas merupakan tempelan-tempelan dari berbagai macam gambar, kemudian dijadikan satu dan menghasilkan sebuah karya baru. Nah, berikut contoh karya montase. Bisa kalian lihat ya, solih-solihah.
Contoh karya montase. Bagaimana cara membuat karya montase? Dan apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat karya montase? Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuatnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan kamu jadikan montase, misalnya badan dan kepala yang berbeda. Kemudian, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan untuk dan dengan menggunakan lem. Kemudian kita lihat hasil montase yang kita buat. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 104. Jangan lupa ya solih-solihah dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.